أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan berbahagia ini tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah mengenai lisan kita yang mengucapkan, dan yang sesungguhnya adalah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa napas kita, serta tenaga kita dan keinginan kita, serta penglihatan seluruh tubuh yang di luar maupun yang di dalamnya. Itu adalah rahmat dan nikmat Allah. Marilah kita pergunakan telinga untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Marilah kita pergunakan mata untuk melihat dalil-dalil Allah yang telah diciptakan di alam dunia nangko. Hati marilah kita pergunakan untuk bersyukur, untuk tawaduk dan untuk mengintrospeksi diri kita, supaya siapa kita sesungguhnya. Kitakah yang hidup atau kita dihidupkan saja oleh Allah Ta'ala? Oleh kerana itu, jangan lupa menunaikan solat 5 waktu. Jangan lupa, jangan disengaja. Andai saja kita sengaja meninggalkan solat yang fardu 5 waktu nangko, maka kita akan diseso jikalau kita mati nanti di dalam neraka lah tempat kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh ikhlas kita mengerjakan sembahyang apa yang diperintahkan oleh Allah, maka insya-Allah mati kita besok ditempatkan kita di surga. Salawat wassalatu salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersusah payah mengemban amanat Allah dari zaman kesempitan, zaman peceklik, zaman kesusahan hingga zaman yang penuh dengan keistimewaan dan bermegah-megahan ini. Tetapi ingat, di zaman yang sekarang ini, di zaman akhir zaman ini, bermegah-megah banyaklah manusia, tetapi bermegah-megah itu melalaikan kita daripada mengingat Allah hingga kita besok mati ke dalam kubur, maka barulah kita menyesal. Hendaknya jangan seperti demikian. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Judul ceramah kita singkat ko adalah muhasabah diri kita. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil kita di Allah Ta'ala. Orang-orang yang berimannya dipanggilnya. Tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdusta tidak pernah dipanggil di Allah Ta'ala. Karena dipanggil di Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berbuat baik dan memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Maksud hari esok itu bukanlah hari esok di dalam kehidupan dunia iko, tetapi hari esok itu adalah hari kampung akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai kita seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan
muhasabah diri ataupun evaluasi diri ataupun introspeksi diri kita. Pernah Abu Bakar, pernah Umar bin Khattab menyampaikan pesan. Kecik Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tazinu lil ardi albar. Itulah kecik ini. Keciknya apa? Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang besar. Maksudnya adalah hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihu, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa pun orangnya sama hari kini dengan hari petang, maka orang itu adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari kini buruk pada hari petang, maka itulah orang-orang yang celaka. Dan celaka itu kalau beda banyak ya. Dan celaka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Dikutuk oleh Allah Ta'ala. Kalau kita dulu mondek kita, bapak kita mandi kita ya kayu godang tu. Mandi awak kakian bang dulu awak balik ke rumah. Tibu di rumah kono kecil aku dek mondek. Yo celako kono bang dulu bang kayu celek tu kecil mondek awak kawak dulu. Mandi hujan awak betu-betu ye mondek-mondek kita yo pak kita. Patau main-main sonjo hari awak. Dak elok dan nak celaku awak. Tu kecil mondek awak dulu. Kalau orang tua-tua dulu yo memang tak pantak kecil. Tapi kalau orang tua kini indak dia semua itu dia, tapi lebih parah daripada itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, pernah Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Qala man tala umuruhu wa hasna amaluhu. Qila ya Rasulullah, fa ayyun nasi sarru? Qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling buruk? Kecil Rasulullah, manusia yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Akan tetapi orang yang paling jelek itu, orang yang paling buruk itu, orang yang panjang umurnya akan tetapi buruk amalannya. Orang kaya tapi kikir, itulah yang sangat berbahaya. Tetapi lebih berbahaya lagi jikalau ada semua kita sepangkalan Indarung ini mendengar azan tidak datang ke masjid, mereka lah orang-orang yang dikatakan tadi, na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, saya harapkan karena ini adalah zaman yang paling akhir bagi kita, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan ketakwaan inilah Allah mengangkat derajat kita baik di dunia ini maupun derajat kita nanti di akhirat. Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita bersama. Ingin kita hendak menghadiri panggilan Allah. Sianu yang azannya nak iona tidak, pada hakikatnya adalah Allah yang memanggil kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsihi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.